Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, sudah masuk ke bab ke pembahasan muhimmatun, ya, ahkamul udhiyah. Ya, kita membahas tentang udhiyah, ya, kurban, akikah, sembelihan dan makanan, ya. Nah, saya ulang, kita membahas tentang udhiyah, kurban, akikah, tentang akikah dan buruan dan sembelihan dan juga makanan. Nah, muhimmatun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi dharani amin. Muhimmatun ay hadhihi muhimmatun yusannu. Nah, jadi ini hal yang sangat penting, ya, hal yang penting. Yusannu disunahkan, ya, disunahkan muta'akkadan, hal dalam keadaan dikokohkan, artinya sunnah muakkadah. Al-lihurin, ya, bagi orang merdeka, qadirin yang mampu, siapa orang merdeka, tadahiyatun, apa, berkurban, ya, disunahkan berkurban bidabahi jada'i do'nin, dengan menyembelih satu ekor kambing, ya, dengan menyembelih kambing domba. Jada'i do'nin itu kambing domba, kambing yang keriting lah. Lahu, ialah baginya jaza sanatun, adapun 1 tahun. Ausaqoto, atau gugur, sinnuhu, apa, giginya, do'n, walau qabla tamamiha, sebelum sempurnanya 1 tahun. Jadi hukumnya disunahkan, jadi sunnah muakkadah bagi orang merdeka, bagi kita, ya, yang saat ini, ya, tentunya nggak ada orang yang budak saat ini, ya. Disunahkan sunnah muakkadah bagi kita semua, tentunya orang muslim yang mampu, ya, qadirin yang mampu. Sunnah apa? Tadahiyatun, berkurban. Berkurban bidabhi dada'i do'anin, dengan menyembelih kambing domba yang baginya umurnya 1 tahun. Atau, ya, telah gugur giginya domba itu, walau qabla tamamiha, sebelum sempurna 1 tahun. Jadi kalau seandainya 10 bulan udah gugur giginya, udah tanggal giginya, maka boleh seperti itu. Kemudian ausaniyu ma'zin, ya, atau tanggal 2 dari kambing kacang, ya. Al-bakorin, atau sapi, lahuma, ialah bagi keduanya sanatani, adapun 2 tahun. Atau kambing kacang, kambing yang bulunya lurus, ya. Kambing kacang, ya, yang berumur 2 tahun. Kalau domba kan setahun, kambing kacang 2 tahun. Nah, atau sapi yang telah berumur 2 tahun, masuk jalan tahun ketiga, seperti itu. Nah, jadi kalau sapi 2 tahun, masuk tahun ketiga, domba 1 tahun, masuk tahun kedua, kambing kacang 2 tahun, masuk tahun ketiga. Atau terhadap domba, ya, walaupun belum 1 tahun, tapi giginya udah gugur, maka itu boleh. Nah, kemudian au ibilin, atau menyembelih sapi, lahu, ialah baginya ibil, khamsus sinina, adapun 5 tahun. Jadi kalau unta adalah 5 tahun, masuk tahun ke-6. Seperti itu. Kemudian biniyati udahiyatin, dengan niat berkurban, inda dabahin, ketika menyembelih, au ta'yinin, atau ketika menentukan. Jadi semua itu tentunya diniatkan untuk menyembelih. Kapan niatnya? Inda dabahin, ketika menyembelih. Kalau ada orang menyembelih sendiri, maka niat berkurban, kurban sunnah, ya. Atau ketika menentukan, artinya pada saat menentukan binatang. Nah, misalkan saya beli yang ini. Nah, di pas penentuan itu, ia berniat, itu boleh seperti itu. Wahia, adapun udhiyah, abdolu, ialah lebih utama minas sedekah, daripada sedekah. Jadi berkurban itu lebih utama daripada sedekah. Kapan waktunya berkurban? Wa waktuha. Dan adapun waktunya udhiyah, minir tifa'i syamsi naharin, dari mulai naiknya matahari di hari nahar, ila akhiri ayamit tasyrik, sampai
sampai akhir hari-hari tasyrik. Jadi ini waktunya ya yang paling afdal tentunya ya di hari nahar itu pas pulang sholat Idul Adha. Ya, jadi waktu kebolehannya ya sampai hari-hari tasyrik. Sampai asar di terakhir hari tasyrik ya. Wa yudsiu dan mencukupi sebuah bakorin apa sepertujuhnya sapi au ibilin maksudnya sepertujuhnya unta an wahidin dari satu orang. Jadi sepertujuh ekor sapi atau unta cukup untuk kurban satu orang. Artinya ya kalau sapi ya 7 orang, unta juga 7 orang, kambing satu ya 1 orang seperti itu. Wala yudazi'u dan tidak mencukupi ajfa'u apa ini ulang titik ya. Wala yudazi'u dan tidak mencukupi ajfa'u apa hewan kurus, hewan yang kurus. Au maktu'atu ba'di danabin ya. Au maktu'atu ba'di danabin atau hewan yang terpotong ekornya. Au udhunin atau terpotong telinganya. Ubina yang dipisah artinya terpotong ya, terpotong sebagian, terpotong total maksudnya. Yang dipisah wa in qala sekalipun sedikit apa ba'an wadatu arojin dan yang memiliki pincang artinya hewan yang pincang wa aurin dan picak buta mata sebelah ya picak wa marodin dan sakit bayinin yang jelas. Jadi tidak mencukupi untuk dijadikan kurban binatang yang kurus atau yang terputus sebagian ekor atau telinganya. Jadi sebagian apalagi seluruhnya. Wa in qalla artinya sekalipun sedikit putusnya, nggak boleh tetap. Kemudian binatang yang pincang nggak boleh. Binatang yang picak ya buta sebelah matanya nggak boleh. Atau binatang yang berpenyakit dan jelas penyakitnya itu nggak boleh. Kalau sakit ringan ya nggak apa-apa. Wala yaduru dan tidak bahaya atau tidak mengapa. Artinya sah dibuat kurban. Syakku udunin apa retaknya telinga. Au khalquha atau berlubangnya telinga. Jadi kalau cuma retak nggak putus itu boleh ya nggak apa-apa. Atau berlubang telinganya mungkin bekas ditindik atau sebagainya ya tidak apa-apa maksudnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian wal mu'tamadu dan adapun pendapat yang mu'tamad ada mu'idzaid tadhiyati ialah tidak mencukupinya berkurban bil hamili dengan hewan yang hamil khilafan. Hal dalam keadaan berbeda lima terhadap hukum sohahahu yang mensahihkan padanya Ibnu Rif'ah siapa? Imam Ibnu Rif'ah. Jadi pendapat yang dipegangi ya di dalam mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang mu'tamad bahwa tidak sah, tidak cukup dengan tidak cukup berkurban dengan hewan yang hamil. Nah, hal ini berbeda dengan pendapatnya Ibnu Rif'ah bahwa ia mensahihkan pendapat itu, artinya tidak mengapa seperti itu ya. Jadi Ibnu Rif'ah mensahihkan ya membenarkan pendapat itu ya. Tentunya ya kalau pendapat mu'tamad ya kita jaga-jaga aja jangan menyembelih hewan yang hamil seperti itu. Khawatir tidak mencukupi. Karena apa ya? Ini pendapat mu'tamad. Banyak ulama yang yang berpendapat tidak cukup dengan hewan yang hamil. Kemudian walau nadaro jika bernazar siapa orang tadhiyata kepada berkurban bimaibatin dengan hewan yang beraib ya hewan yang cacat yang celak au sogiratin atau hewan yang belum cukup umur hewan yang kecil. Waqala dan berkata siapa orang ja'al tuha menjadikan siapa aku hak kepada maibah kepada hewan yang cacat au sogiratan atau kepada hewan yang kecil udhiyatan akan kurban atau akan hewan kurban fa innahu maka sesungguhnya ya yalzamu ialah wajib yabhuha menyembelihnya maibah dan sogirah. Jadi gini,
Kalau ada orang bernazar, ya, bernazar ia ingin berkurban, cuman hewannya hewan yang cacat, hewan yang beraib, ya, atau hewan yang masih umurnya masih kecil, belum cukup umur. Nah, dengan ia berkata, aku menjadikan hewan ini sebagai kurban, maka ya wajib ia menyembelihnya pada hewan yang cacat dan kecil tersebut. Hanya saja wala yudasi'u, dan tidak cukup apa maibah atau sogiroh, hewan yang cacat apa hewan yang kecil, udahiyatan pada hewan kurban. Wa ini ikhtasso, sekalipun tertentu, dabuhuha apa menyembelihnya hewan tersebut, ya yang cacat dan yang kecil, biwaktil udhiyati dengan waktu udhiyah, dengan waktu kurban. Wajarot, dan berlalu atau berjalan apa hewan yang cacat atau hewan yang kecil, majroha, di jalannya, artinya caranya, di jalannya udhiyah, fisorfi, di dalam pentasarufan. Jadi uh, apa namanya, tidak cukup ya, tidak cukup hewan yang kita lagi membahas tentang orang yang menajal dengan hewan yang kecil dan hewan yang cacat, ya, walaupun ia wajib menyembelihnya, ya, maka tidak sah dijadikan kurban. Nah, tidak sah, tidak cukup dijadikan kurban. Sekalipun wanihtasso, sekalipun tertentu. Artinya sekalipun waktunya tertentu sama seperti waktu udhiyah. Sekalipun menyembelihnya pada waktu ya udhiyah, ya pada waktu kurban. Nah, sekalipun uh, wajarot majroha, artinya sekalipun berjalan atau sekalipun pentasarufannya sama dengan pentasarufan kurban, sekalipun diberikan orang-orang yang berhak menerima kurban seperti fakir miskin, ya, seperti fakir miskin, seperti ya boleh diberikan juga, disedekahkan kepada diberikan kepada orang kaya juga boleh, atau dibuat makan sendiri juga boleh, ya, sepertiga untuk orang miskin, sepertiga buat dirinya, sepertiga mungkin dihadiahkan orang kaya, ya seperti itu. Atau sepertiga dia, 2/3 untuk orang miskin. Nah, seperti itu ya. Walaupun seperti itu, maka ya tetap tidak mencukupi karena hewannya ya belum memenuhi syarat. Nah, mungkin dalam ini hitungannya adalah hitungan sedekah. Wa yahrumu, dan haram al-aklu apa memakan min udhiyatin dari hewan kurban. Aw hadiyin atau hadiah, wajaba. Wajaba ini kurang alif ya. Wajaba yang wajib apa keduanya, udhiyah dan hadiah, binadrihi dengan sebab nadarnya siman. Jadi ya, orang kalau udah bernadar ingin berkurban atau memberi hadiah, maka haram dia memakannya. Nah, seperti itu. Haram memakannya. Jadi haram memakan daging kurban atau daging hadiah. Yang keduanya menjadi wajib dengan sebab nadar. Jadi kalau kurban itu kan sunnah, tapi kalau dinadarkan menjadi wajib. Hadiah juga ya sunnah saja, ya. Tapi kalau dinajarkan menjadi wajib, maka haram seseorang memakannya dari kedua itu. Kemudian, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wajibu, dan wajib atas soduku apa bersedekah, walau ala fakirin, sekalipun atas orang miskin, wahidin yang satu, ya, bisyai'in dengan sesuatu, nai'an yang dalam keadaan mentah. Walau yasiron, sekalipun sesuai itu sedikit, ya, minat tatawu'i, dari tatawu dari kurban sunnah, biha dengannya al. Jadi redaksi ini menjelaskan bahwa wajib bersedekah, ya. Dari apa? Ya, tentunya dari hewan kurban sunnah, ya. Wajib mensedekahkan daging kurban sunnah dalam keadaan mentah, ya. Wajibu tasaduku walau ala fakirin wahidin, ya, bisyai'in nai'an. Artinya wajib bersedekah sekalipun untuk satu orang fakir, ya, dengan sesuatu yang mentah. Jadi wajib tuh, ya. Sekalipun sesuatu itu sedikit, walaupun yang diberikannya sedikit. Tentunya dari kurban sunnah ini, ya. Kemudian
Wal afdalu, dan adapun yang lebih utama atas soduku apa bersedekah bikullihi dengan semuanya tatau, illa kecuali luqoman beberapa suapan. Ya tabaruku yang berharap berkah siapa siman biakliha dengan memakannya luqoman. Wa antakuna dan harus ada ya wa antakuna dan harus ada apa luqoman atau beberapa suapan minal kabidi dari hati. Ya. Wa la yakula dan tidak memakan siapa siman fauqa salasin lebih 3 suapan. Jadi gini, yang lebih utama adalah dia mensedekahkan semuanya. Ya daging kurban itu, hewan kurban sunnah disedekahkan ke semuanya. Ya, itu lebih utama. Nah, kecuali dia ngambil beberapa suap saja untuk mendapatkan keberkahan dari memakannya. Ya, dan hendaklah ya wa antakuna minal kabid. Dan hendaklah yang ada dari suapan-suapan itu, yang sedikit itu ya minal kabid dari hati. Nah, jadi dari daging hati maksudnya. Wa alla yakula fauqa salasin, maksudnya adalah orang ini supaya tidak makan ya dari 3 suapan, tidak lebih dari 3 suapan. Jadi mengambil berkah ya dari beberapa suapan ya tentunya apalagi dianjurkan dengan daging hati, tetapi dari beberapa suapan ini jangan lebih dari 3 suapan ya, 1, 2, 3 maksimal 3. Kemudian watasoduku dan bersedekah bijil diha dengan kulitnya udhiyah, dengan kulitnya daging kurban. Nah, jadi menyedekahkan kulitnya daripada memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Jadi sedekah semua, kulitnya juga disedekahkan seperti itu. Kemudian walahu, dan ialah boleh bagi siman it'amu agniyain, adapun memberi makan orang-orang kaya, la tamlikuhum ya artinya bukan kepemilikan mereka orang-orang kaya. Jadi untuk orang miskin ketika kita memberinya hewan kurban kepada mereka itu bebas. Mau dimakan, mau dijual lagi, ya menjadi kepemilikan juga. Tetapi kalau kita memberikan kepada orang kaya, ya itu hanya makan saja. Ya, tidak menjadi kepemilikan. Artinya dia tidak boleh menjualnya, ya. Nah, hanya untuk dimakan, seperti itu. Jadi tidak untuk memiliki, seperti itu, hanya untuk dimakan. Waisanu, dan disunahkan ayat baha apa menyembelih arrojulu siapa orang laki-laki binafsihi dengan dirinya. Nah, jadi seseorang ya yang berkurban hendaklah disunahkan itu menyembelih sendiri, ya menyembelih sendiri binatang kurbannya. Kemudian wa yashhadaha, dan menyaksikan siapa rojul ha kepada udhiyah man kepada orang, ya wakala yang mewakilkan siapa siman bihi dengannya sembelihan. Kalau dia tidak menyembelih sendiri, maka hendaklah ia menyaksikan kepada orang yang memang ia percaya, yang memang ia perintahkan, yang memang ia wakilkan untuk menyembelih. Ya, ia saksikan, lihat, nonton. Ia sedang menyembelih. Wa kuriha, dan dimakruhkan limuridiha bagi orang-orang yang hendak udhiyah, hendak berkurban sunnah, izalatun nahwi sya'rin, apa menghilangkan semisal rambut. Fi asyri Dzulhijjah, di dalam 10 hari bulan Dzulhijjah. Wa ayyamit tasyrik, dan hari-hari tasyrik, hatta yudhhiya, hingga menyembelih siapa si mudhhi, siapa orang yang berkurban. Jadi makruh ya hukumnya bagi orang yang hendak berkurban mencukur semisal rambutnya, kukunya ya pada tanggal 10 Dzulhijjah ya. Pada tanggal 10 Dzulhijjah dan di hari-hari tasyrik sampai dia melaksanakan kurbannya, sampai dia menyembelih ya. Jadi pada saat orang ini berkurban, niat berkurban ya dimakruhkan itu seseorang itu uh, memotong rambut, memotong kuku ya disunahkan. Kalau dilakukan berarti makruh seperti itu ya. Sampai hewan kurbannya disembelih, baru setelah itu bebas. Syukran ala ihtimamikum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.